Kawasan Puncak yang diterjang banjir bandang rusak parah. Sejauh ini masih ratusan warga bertahan di pengungsian. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bogor mengeluarkan peringatan. Warga harus waspada potensi bencana 3 hari ke depan. Bencana Selasa kemarin membuat sejumlah jalan hancur. Warga meminta infrastruktur segera diperbaiki agar mereka bisa kembali mencari uang. Pengen jembatan dibangun lagi, terus jalan ya, kan saya kerja lewat sini Pak. Kalau nggak dibangun lagi gimana? Jadi nggak bisa lewat, harus motor ke sana Pak. Pemerintah setempat mengaku kaget, baru kali ini wilayahnya diterjang banjir bandang mengerikan. Meski tak ada korban jiwa, tapi penyebab banjir bandang akan diselidiki hingga tuntas. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Siregar, selama 1 jam akan menemani Anda di iNewsroom. 145 kepala keluarga korban banjir bandang di Kampung Gunung Mas, Cisarua, Kabupaten Bogor telah diungsikan. Bupati Bogor Ade Yasin meninjau lokasi pengungsian para korban. Pemerintah Kabupaten Bogor meninjau langsung korban banjir bandang di kawasan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Posko pengungsian dilengkapi dengan posko kesehatan yang lokasinya berdekatan. Pemerintah masih mengkaji penyebab banjir bandang yang baru kali pertama terjadi dalam skala besar di kawasan ini. Warga diimbau tetap waspada dengan banjir susulan. Pada sehat ya? Masih sehat ya, jangan. Mudah-mudahan kalau ibu sakit atau demam itu ada pos kesehatan. Ya. Bagaimana situasi korban banjir bandang di kawasan Puncak Bogor? Sudah ada reporter Vito Erlangga di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana. Vito Erlangga, ini sudah mulai malam, bagaimana kondisi pengungsi di sana? Ya, baik Latif dan pemirsa, dapat kami laporkan untuk kondisi terkini korban banjir bandang yang terjadi pada Selasa pagi kemarin. Memang pemerintah Kabupaten Bogor langsung melakukan evakuasi dan sebanyak total berdasarkan data terakhir yang kami terima 211 warga saat ini masih bertahan di 21 pondok atau villa yang memang sudah disediakan oleh pihak PTPN Perkebunan Teh Gunung Mas yang berlokasi sekitar 1 km dari lokasi bencana. Kemudian selain itu dapat kami laporkan 30 warga ini juga saat ini diungsikan di Dusun Rawadulang yang berlokasi sekitar 2 km dari lokasi bencana dan masih di dalam lingkungan Desa Tugu Selatan. Kemudian Latif dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa hingga saat ini bantuan ini terus berdatangan dari sejumlah pihak, baik dari pemerintah maupun dari relawan serta warga sekitar, yang mana bantuan-bantuan ini kemudian terus didatangkan dan di-drop langsung di posko terpadu yang kemudian nantinya akan langsung didistribusikan ke masing-masing pengungsian. Kemudian dapat kami laporkan untuk saat ini bahwa warga sendiri mengaku untuk kebutuhan berupa logistik, sandang, dan pangan ini masih tercukupi, dan saat ini untuk kebutuhan yang perlu ditingkatkan yaitu adalah kebutuhan untuk anak-anak dan balita. Selain itu, Latif, untuk posko kesehatan juga ini sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dan tadi sempat ada kunjungan dari Menteri Koordinator PMK yaitu Muhadjir Effendi yang meninjau langsung ke lokasi pengungsian dan berharap warga tetap waspada akan adanya potensi banjir susulan. Kembali ke Anda.
Oke, kenapa bantuan dipusatkan di posko? Apakah lokasi pengungsian tersebar begitu banyak atau seperti apa, Vito? Ya, baik Latif, dapat kami gambarkan untuk situasi di sini. Untuk posko sendiri ini berbeda dengan posko-posko pada bencana-bencana lainnya, di mana di PTPN Perkebunan Teh ini memang sudah tersedia sejumlah villa begitu yang memang siap huni, dan dari pihak PTPN sendiri ini langsung secara sigap melakukan evakuasi bagi warga terdampak yang memang ini merupakan mayoritas adalah karyawan dari Perkebunan Teh. Ini langsung dievakuasi ke 21 villa yang ada di kawasan ini. Untuk jarak masing-masing villa sendiri memang cukup berjauhan begitu, Latif. Ini sekitar 20 meter antar villa, dan dari tempat di mana saat ini saya melaporkan ini jaraknya juga cukup jauh, yaitu 200 meter. Maka dari itu untuk petugas sendiri ini secara sigap dan secara door to door terus menyalurkan bantuan, utamanya adalah bantuan makanan yang terus dipasok dari posko utama menuju ke masing-masing villa. Latif. Oke. Tadi sore sempat ada isu longsor susulan. Anda bisa mengkonfirmasi isu tersebut? Ya, baik Latif dan pemirsa, dapat kami konfirmasikan. Tadi kami juga sempat berkomunikasi dengan salah satu pegawai BPBD yang saat ini masih bersiaga di tenda BPBD yang berlokasi di posko utama. Dari pihak BPBD sendiri belum mengabarkan adanya longsor susulan, namun tadi diklarifikasi bahwa longsor tersebut merupakan ranting-ranting sisa dari pembersihan atau evakuasi yang memang sudah dilakukan pada siang hari tadi. Maka dari itu dari pihak BNPB sendiri menghimbau kepada warga untuk tidak panik, namun tetap waspada akan adanya banjir susulan. Dan dapat kami laporkan situasi terkini di kawasan Cisarua sendiri masih terus diguyur hujan hingga sore hari ini. Oke, kalau kita lihat di belakang Anda ada beberapa orang tim SAR yang terus bertugas sampai sore ini. Apakah ada pencarian atau bantuan macam apa yang mereka lakukan di sana? Ya, baik Latif, dapat kami jelaskan untuk proses evakuasi sendiri sudah dilakukan sejak sekitar pukul 8 pagi tadi dengan mengerahkan satu alat berat, yang mana pencarian atau evakuasi ini lebih dititik beratkan untuk mengangkut sejumlah material yang diakibatkan adanya banjir bandang. Dan jika kami melihat tadi material yang tersisa dari banjir bandang ini adalah seperti ranting-ranting pohon yang kemudian menutupi jalan, dan kemudian juga material lumpur yang cukup tinggi begitu dan menerpa perumahan warga yang berada di sekitar kali. Namun untuk aktivitas pengangkutan dan pengarukan lumpur ini memang sudah selesai pada sekitar pukul 17.00 sore hari tadi. Hal ini dikarenakan memang faktor cuaca yang saat ini nampaknya juga menjadi salah satu kendala bagi para petugas. Dan saat ini para petugas baik dari SAR kemudian dari BPBD ini masih terus bersiaga di posko utama, dan mereka juga mendirikan tenda-tenda di sini untuk bersiap apabila ada laporan atau ada keluhan dari warga ataupun dari pengungsi. Latif. Oke, Vito Erlangga melaporkan langsung dari kawasan Puncak Gunung Mas, tempat banjir bandang dan longsor terjadi. Terima kasih. Kita ke Pekalongan. Tingginya genangan air mengakibatkan aktivitas warga di sana terhambat. Banjir juga merendam tempat ibadah, salah satunya Kelenteng Po Antian. Banjir akibat meluapnya Kali Loji yang lokasinya tak jauh dari kelenteng ini menyebabkan tempat ibadah umat Tridharma terendam hampir 1 meter. Sehingga aktivitas ibadah tidak bisa dilakukan dan dihentikan sementara. Pemuda Kelenteng Po Antian dan sejumlah relawan berusaha memindahkan alat ibadah ke tempat yang aman. Selain itu, kawasan jalan di sekitar kelenteng juga masih terendam banjir.
Masih soal banjir, nenek berusia 80 tahun yang mengalami stroke menolak dievakuasi saat banjir. Alasannya, ia takut terserang penyakit di tempat pengungsian di Kalimantan Selatan. Beginilah kondisi Siti Zulaiha yang terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Siti Zulaiha yang menderita stroke sejak 3 tahun ini tinggal bersama putra bungsunya di desa Lok Baintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski banjir sudah merendam rumah, mereka memilih bertahan karena khawatir kondisi Siti Zulaiha yang rentan terserang COVID-19 jika berada di tempat pengungsian. Lantaran saya takut dengan COVID, usia beliau yang rentan dengan COVID, jadi saya bisa bertahan di sini. Sudah berapa lama bertahan di rumah, Bang? Wah, kalau bertahan di rumah ini, alhamdulillah, dia kiper sudah mulai awal naik air pasang sampai sekarang sekitar 5 harian. Selama 5 hari terakhir, Zulaiha dan putranya mendapat bantuan makanan dan kebutuhan medis dari relawan. Banjir di Kabupaten Banjar merendam ratusan rumah warga. Banjir yang telah terjadi sejak pekan lalu hingga kini masih belum surut. Operasi pencarian pesawat Sriwijaya di hari ke-12 dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Joko Widodo berkunjung ke dermaga JICT di Tanjung Priok. Kunjungan Presiden ke dermaga JICT didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Dirut Jasara Harja Budi Raharjo. Selain melihat temuan puing pesawat Sriwijaya, Presiden juga menyaksikan langsung penyerahan santunan kepada keluarga korban. Masing-masing menerima setengah miliar rupiah. Presiden meminta Kementerian Perhubungan dan KNKT bekerja lebih keras untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan di kemudian hari. Santunan dari Sriwijaya sebesar 1.250.000.000 rupiah, KNKT maupun oleh Perhubungan, terutama pemeriksaan dan pengawasan terhadap pesawat yang akan terbang demi keselamatan masyarakat, demi keselamatan penumpang. Bagaimana suasana pencarian setelah Presiden Joko Widodo berkunjung dan menemui para penyelam di sana? Sudah ada reporter Mahathir dari dermaga JICT. Mahathir, selamat malam. Ya, selamat malam, sore ini bagaimana update pencarian? Ya, Latif, untuk update pencarian atau juga serpihan atau puing pesawat dari Sriwijaya RSJ 182, tadi baru saja kurang lebih 10 menit yang lalu disampaikan oleh Direktur Operasional Basarnas, yaitu Brigjen Rasman MS, ini menyampaikan bahwa total yang sudah diketemukan oleh tim SAR atau tim penyelam yang berada di perairan Kepulauan Seribu, ini pada hari ini memang tidak sebanyak pada hari-hari sebelumnya, Latif. Di mana kalau hari-hari sebelumnya memang tim penyelam bisa berhasil membawa kurang lebih dari 2 hingga 5 kantong yang bisa dibawa ke JICT dari perairan Kepulauan Seribu. Namun pada hari ini untuk update-nya hanya mendapatkan 1 kantong kecil serpihan, dan selanjutnya tidak ada body part dan juga tidak ada dari serpihan besar yang dibawa langsung ke JICT. Dan kalau total dari 12 hari di posko JICT 2 Tanjung Priok ini berarti sudah sebanyak 324 body part yang sudah langsung dibawa ke JICT, yaitu selanjutnya potongan kecil sebanyak 64 dan potongan besar 55 bagian. Untuk body part yang sebanyak 324 ini langsung dibawa ke posko antemortem, yaitu di Rumah Sakit Polri Kampung Rambutan, Jakarta. Dan nantinya untuk proses identifikasi langsung diserahkan ke Rumah Sakit Polri. Selanjutnya, Latif, kalau memang saya menjelaskan barang-barang atau serpihan-serpihan yang berada di belakang saya ini, memang adalah beberapa serpihan ini bukan yang diupdate atau yang dibawa hari ini. Ini adalah beberapa serpihan yang berada di belakang saya ini memang sudah beberapa hari sebelumnya sudah dibawa dari
tengah laut, khususnya di perairan Kepulauan Seribu, selanjutnya di Boko JCT, dan saat ini pun pihak KNKT kami belum melihat adanya yang mengambil atau menyerahkan dari pihak Basarnas ke KNKT serpihan-serpihan ini. Seperti Latif, kalau memang saya boleh bercerita sedikit mengenai kemarin saya sempat mendapatkan kesempatan untuk langsung ikut bersama TNI Angkatan Laut untuk melihat bagaimana proses penyelaman, proses tim SAR untuk mencari serpihan-serpihan, jenazah, bahkan yang memang masih difokuskan hingga hari ke-12 ini adalah memory cockpit voice recorder. Ini memang pencarian memang terus dilakukan selama 24 jam, Latif. Kenapa 24 jam? Dari pagi hingga sore hari, dimulai kurang lebih pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, 5 pagi, kami sudah melihat langsung dari Denjaka, ini langsung turun langsung melakukan penyelaman hingga sore hari kurang lebih pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan ketika malam hari tiba, ini memang dari KRI, 2 KRI langsung yaitu KRI Rigel dan juga Baruna, ini menyediakan 2 alat canggih. Alat yang pertama dari KRI Rigel, ya. Alat-alat canggih macam apa yang diturunkan ke sana untuk mencari memori PCR tersebut? Ya, baik, Latif. Kalau alat-alat canggih yang memang diturunkan ini ada 2 menurut pantauan kami, dan ini selalu diturunkan selama malam hari, Latif. Jadi kalau nantinya tim penyelam sudah selesai karena masalah visibilitas pada malam hari sangatlah buruk, akhirnya alat-alat canggih ini diturunkan. Yang pertama, mohon maaf, maksud kami ada 3. Yang pertama adalah alat komunikasi, sehingga nantinya ada berbentuk alat penyelaman. Topengnya itu digunakan. Nah, di dalam topeng itu bisa dilakukan komunikasi antara penyelam satu dan penyelam lainnya. Karena kalau misalkan dengan penyelaman dengan alat-alat standar, pastinya mereka hanya menggunakan sandi Morse saat di dasar laut. Namun ketika penyelaman pada pagi hari, ini mereka menggunakan alat komunikasi yang memang diturunkan langsung. Yang pada malam hari tadi Latif katakan, itu ada namanya side scan sonar. Side scan sonar ini atau disingkat dengan triple S, ini berbentuk rudal yang biasanya memang digunakan oleh BP. Pada malam hari, Latif, karena kenapa? Malam hari ini sangat bermasalah dengan visibility dan juga lumpur yang ada di dasar laut. Jadi alat ini digunakan untuk mendeteksi dasar laut seperti apa bentukannya, apakah ada puing-puing atau tumpukan-tumpukan apa yang ada di sana. Dan yang kedua adalah sudah ROV. banyak sekali peralatan-peralatan canggih yang diturunkan. Mudah-mudahan pencarian bisa membuahkan hasil. Mahathir Mohamad melaporkan langsung dari dermaga JICT Tanjung Priok. DPR akhirnya menyetujui Komjen Listio Sigit menjadi Kapolri menggantikan Idham Aziz. Kami segera kembali.